seimbang. Keseimbangan zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan tergantung di dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan, maka akan ideal. Faktor yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang, yang pertama tentang ekonomi, yang kedua sosial budaya, yang ketiga kesehatan, yang keempat umur, dan yang kelima berat badan. 6. Aktivitas, yang ketujuh kebiasaan makan, dan ke-8 ketersediaan pangan setempat. Triguna makanan gizi seimbang. Makanan yang bergizi setidaknya mengandung 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai sumber tenaga atau bisa disebut dengan karbohidrat, yang contohnya seperti nasi, ketela, dan lain sebagainya, roti. Dan yang kedua sebagai sumber pengatur, bisa disebut dengan vitamin atau mineral, contohnya seperti sayur dan buah-buahan. Yang ketiga sebagai sumber pembangun atau protein, terdapat pada lauk pauk yang berfungsi untuk pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak. 4. Pilar pedoman umum gizi seimbang. Yang pertama tentang mengonsumsi makanan beragam, yang kedua membiasakan perilaku hidup bersih, dan ketiga melakukan aktivitas fisik, dan yang keempat mempertahankan dan memantau berat badan dengan batas normal. Manfaat pemenuhan gizi seimbang. Yang pertama pada ibu hamil atau masa kehamilan. Pemenuhan gizi saat hamil mempengaruhi kualitas janin yang akan dilahirkan. Gizi yang seimbang bisa menciptakan janin yang sehat, tidak cacat, atau tidak mudah sakit. Yang kedua, usia bayi. Dengan gizi yang seimbang akan terbentuk anak yang sehat dan pertumbuhan fisikomotorik dan intelektual yang optimal. Cukup ASI sampai usia 6 bulan, kemudian makan pendamping ASI sejak 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Berikan MPASI atau seperti bubur atau sereal, ataupun yang bisa dimakan pada usia balita. Usia 1-3 tahun. Pada usia ini, anak mulai dikenal dengan makanan oleh keluarga. Kelainan dan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan otak pada usia sampai dengan 3 tahun tidak bisa diperbaiki pada usia selanjutnya, sehingga kebutuhan gizi yang optimal sangat diperlukan pada usia ini. Maka di sini kita harus butuh sayuran, buah-buahan, dan vitamin yang lainnya. Pada usia persekolahan dan sekolah, kebutuhan gizi sangat diperlukan untuk konsentrasi belajar, beraktivitas, bersosialisasi, dan untuk kesempurnaan fisik. Dan yang kelima, usia dewasa. Dibutuhkan pemenuhan gizi yang optimal agar dapat mencapai kematangan fungsi seksual dan tercapainya bentuk dewasa. Dan keenam yaitu usia dewasa, yaitu gizi optimal dan seimbang pada usia dewasa diperlukan agar tercapainya kematangan fisik, psikomotorik, mental, spiritual, dan sosial. Mental pada usia dewasa ini sangat diperlukan ya teman-teman. Iya, Bu. Pedoman umum gizi seimbang. Yang pertama, agar badan tetap sehat, makanlah aneka ragam makanan seperti buah. Yang kedua, makanlah makanan yang mengandung sumber karbohidrat. Yang ketiga, makan 3-4 piring nasi sehari. Yang keempat, batasi konsumsi lemak dan
dan minyak secara berlebihan. Perbanyak makanan sayuran hijau, ikan. Yang kelima, biasakan sarapan pagi. Sarapan pagi itu penting. Yang